Halo, selamat pagi. Pagi ini kita akan masuk ke pertemuan 8 dengan materi pendidikan gizi dan konseling gizi. Jika dalam pertemuan 1-7 kemarin Ibu Hilda telah menjelaskan tentang pendidikan gizi dan konsepnya, maka masuk ke pertemuan 8 kita akan belajar tentang konseling gizi. Apa sih perbedaan antara pendidikan gizi dan konseling gizi? Manfaat, sasaran, bahkan media apa yang diperlukan untuk mendukung proses konseling gizi, kita akan pelajari di sini. Di pertemuan 8 dan ke-9 ini, saya menggunakan modul dari USAID dan Fanta Food and Nutrition Technical Assistant dari Amerika. Silakan teman-teman bisa mengunduhnya di e-learning serta melihat tanda panah yang tersedia di setiap slide. Ini adalah short link untuk file-file yang ada di dalamnya, bisa untuk membantu teman-teman dalam belajar. Di kesempatan kali ini, pertemuan ke-8, kita akan belajar tentang apa sih pendidikan gizi, apa sih konseling gizi, apa yang membuat konseling menjadi efektif, dan setelah itu kita akan di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana sih perencanaan asuhan gizi dan konseling gizi itu fokus pada apa saja. Ada beberapa hal yang nanti kita akan belajar di sini. Tuh. Nah, sebelum masuk ke bagaimana konseling itu, kita pelajari dulu tentang pendidikan gizi. Di sini dapat dijelaskan bahwa pendidikan gizi menyajikan informasi terkait gizi dan kesehatan, khususnya kepada kelompok di dalam klinik, ruang tunggu klinik atau setting di masyarakat. Nah, kita sebagai edukator itu bisa dilatih menjadi seorang konselor atau volunteer kesehatan yang bisa menyampaikan tema-tema, topik secara spesifik menggunakan media yang membantu pemahaman orang-orang yang menjadi sasaran kita. Nah, kita harus dimampukan untuk meningkatkan encouragement, meningkatkan ketertarikan dari masyarakat untuk berani bertanya dan berperan langsung terhadap proses edukasi. Jadi jelas, kalau edukasi itu yang ngomong satu, yang dengar banyak. Jadi pesertanya bisa banyak, bisa di ruang tunggu klinik, bisa di rumah sakit, bisa terhadap keluarga pasien secara berkelompok, atau justru bisa di masyarakat juga di puskesmas. Nah, bedanya dengan konseling gizi apa? Kalau konseling gizi, kita lihat dari gambar di sini, hanya ada 2 orang. Seorang tenaga kesehatan dengan sasarannya. Nah, di sini konseling gizi adalah interaksi antara klien dan konselor yang terlatih. Jadi 2 arah akan saling memberikan masukan. Berbeda dengan edukasi gizi yang cenderung satu arah. Edukator atau yang memberikan pendidikan gizi ini menyampaikan semua informasi dan mereka sebagai peserta itu hanya mendengarkan. Mungkin nanti akan memberikan pertanyaan dan yang lain di akhir sesi. Berbeda dengan konseling. Konseling, seorang konselor dia hanya akan diam, mendengarkan semua pemaparan yang disampaikan oleh pihak yang ingin melakukan konseling. Apa sih keluhannya, apa sih yang diketahui. Nanti pihak konselor akan memberikan feedback atas itu. Jadi di sini ada 2 arah interaksi, tetapi yang lebih aktif justru orang yang ingin melakukan konseling. Di sini disebutkan bahwa mereka punya kesepakatan dan tujuan. Kira-kira setelah pertemuan ini apa sih yang ingin dicapai? Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mencapai target itu? Apa yang disetujui? Dan bagaimana nanti ketika perjumpaan berikutnya atau konseling berikutnya ini kesepakatan apa yang perlu disetujui. Di sini ada proses deal-dealan. Nah, inilah yang akan membedakan konseling sama edukasi. Di sini disampaikan bahwa konseling gizi bertujuan untuk membantu klien memahami informasi yang penting terkait kesehatan dan fokus pada prakteknya untuk mencapai kebutuhan gizi. Karena ini terkait dengan konseling gizi,
bagaimana mereka berpraktek mencapai pengetahuan itu dan mendapatkan manfaat dari perubahan perilaku. Nah, karena di sini ada perubahan perilaku, tidak bisa disampaikan dalam 1-2 pertemuan. Artinya pertemuan pertama mungkin perkenalan dulu, pengenalan masalah, penyampaian apa yang menjadi keluh kesah dari klien. Setelah itu pertemuan berikutnya akan ada target-target berikutnya di sini. Nah, untuk konselor atau orang yang melakukan konseling, ini bisa saja seorang perawat, bisa saja ahli gizi, bidan, atau apapun itu, pekerja sosial atau bahkan volunteer dimanapun dengan pemahaman yang sama tentang, karena ini bicara tentang konseling gizi, pemahaman yang sama tentang gizi itu sendiri. Silahkan teman-teman jika ada pertanyaan, nanti bisa langsung tulis di grup WhatsApp. Silahkan nanti bisa disampaikan ke saya setelah slide per slide disampaikan. Kita akan pindahkan slide berikutnya. Nah, pendidikan gizi kemarin kita sudah belajar soal itu dengan Ibu Hilda. Nah, apa yang membuat proses konseling bisa menjadi efektif? Nah, di sini teman-teman bisa ngecek nanti beberapa daftar kompetensi konseling yang utama. Ada sekitar berapa ya? Nanti bisa dicek sekitar 5 atau 6 list yang harus wajib seorang konselor punya. Ada beberapa kompetensi utama. Nah, nanti bisa dicek di sini, tinggal di-download bisa. Nah, optimalnya konseling di sini disampaikan bahwa konseling yang optimal itu ternyata berkontribusi terhadap suksesnya kesehatan dan hasil dari status gizi yang diharapkan. Idealnya dilakukan di ruangan yang nyaman dan ada privasi. Di sini ada privasi, pentingnya adalah agar jika keluh kesah yang dimiliki oleh klien itu bersifat individu, bersifat rahasia, itu bisa disampaikan dengan terbuka terhadap konselor. Ini berbeda ketika proses pendidikan gizi. Kalau pendidikan gizi, karena kita malu ketika kita punya keluhan-keluhan spesifik, misal saya mengeluhkan kalau orang tua saya seperti ini, itu mungkin menjadi aib sehingga tidak disampaikan. Nah, ketika di konseling ini jauh lebih bisa disampaikan dengan baik. Maka dari itu, sangat penting seorang klien ini di sini disampaikan sangat penting merasa nyaman dan merasa memiliki privasi. Nah, ini mungkin menjadi pandangan tersendiri terhadap teman-teman. Seorang konselor itu kan orang baru bagi mereka klien-kliennya. Bagaimana agar kliennya merasa akrab? Bagaimana agar klien bisa merasa rahasianya terjamin, bisa terbuka? Ini yang menjadi kompetensi utama dari seorang konselor. Tidak semua konselor bisa memiliki kompetensi ini. Semakin baik seorang konselor memiliki kompetensi-kompetensi yang wajib dimiliki, semakin cepatlah tujuan konseling itu tercapai dan ada kepuasan dari dua pihak. Kliennya merasa puas, konselornya juga merasa apa yang disampaikan itu bisa membantu kliennya. Nah, ikatan antara klien dan konselor itu penting karena pertemuan konselor dan klien itu diharapkan tidak hanya satu kali. Jangan sampai ketika nanti misalnya Bapak Ibu datang lagi 1 minggu lagi dengan pencapaian Bapak sudah menerapkan diet ini, nanti 1 minggu lagi kita ketemu lagi buat bahas bagaimana berat badan Anda, bagaimana gula darah Anda, misal seperti itu. Jika ikatan antara konselor dan klien itu tidak baik ketika pertemuan pertama, kita tentu tidak bisa memastikan apakah dia akan hadir lagi di pertemuan kedua. Tentu males lah. Konselornya tidak enak di dalam ngomong atau sifatnya tidak baik, sikapnya juga tidak menyenangkan, atau ruangannya terlalu ramai, tidak nyaman dan yang lain. Misal seperti itu. Nah, ini yang perlu kita kaji ulang sehingga kita bisa punya kompetensi utama nanti kalau teman-teman bekerja di dimanapun ya.
tidak hanya di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas saja, tetapi jika teman-teman bisa menjadi seorang konselor pribadi, ya, nanti ketika misalnya kita lihat Burita menjadi seorang konselor dan pelatih terhadap diet. Nah, nanti ada seseorang dengan berat badan berlebih misalnya datang ke Burita untuk bagaimana sih caranya turun berat badan, maka Burita bisa menjadi seorang pelatih private-nya untuk hari demi hari menjalani target itu bisa tercapai. Ini ternyata kalau teman-teman punya kompetensi baik di konseling ini, rezeki pasti akan lebih mudah. Karena kita lihat masyarakat kita semakin kesini semakin mengarah ke pola hidup yang sehat dengan banyak sekali. Saya ingin gemuk, saya ingin kurus, saya ingin badannya lebih atletis, saya ingin kulitnya lebih cantik, saya ingin lebih ini, lebih ini, lebih ini. Di luar saya punya penyakit ini, saya punya penyakit itu. Gitu. Jadi orang sehat ataupun orang sakit itu bisa menjadi target kita untuk konseling fisik. Nah, tetapi di dalam menjalankan praktek konseling ini kita diikat dengan kode etik, diikat dengan di sini ada prinsip-prinsip etikal untuk menjalankan konseling yang dianggap sebagai konseling yang esensial untuk konseling yang efektif. Yang pertama, kita wajib memberikan informasi yang akurat. Klien harus bisa mencapai, menerima, bisa merasakan trust, kepercayaan dari konselor. Apapun yang disampaikan oleh konselor adalah hal-hal yang benar, tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga merasa kita saling jujur bahwa kondisi klien itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bapak Ibu, ini ada cara untuk mencapai itu, mana yang kira-kira bisa diraih, misal seperti itu. Jadi ada kepercayaan untuk semua ucapan yang disampaikan oleh konselor. Berikutnya, yang kedua adalah informasi-informasi dari klien ini tetap nyaman untuk disampaikan. Misalnya seperti ini, klien membutuhkan pengetahuan bahwa konselor ini akan tetap menjaga informasinya untuk tidak disebarluaskan hanya untuk dirinya sendiri. Jadi karena itu tadi bersifat private, karena bersifat private, harapannya semua informasi yang didapatkan dari klien ini tidak untuk dijadikan bahan untuk konsumsi publik, kecuali jika di sini disebutkan kecuali jika informasi terkait klien itu dibutuhkan untuk proses recovery, untuk proses pemulihan kesehatan, atau ada treatment khusus, misalnya butuh pemeriksaan lebih lanjut, di mana informasi yang berhasil kita dapatkan itu bermanfaat untuk tenaga kesehatan lain. Jadi di dalam circle tenaga kesehatan itu tetap diperbolehkan, tetapi tidak untuk digunakan untuk konsumsi publik. Misalnya update ke sosial media, oh hari ini saya pasiennya si A seperti ini, itu tidak banyak, karena bisa jadi nanti kepercayaan klien itu kepada konselor itu akan turun karena merasa privasinya terganggu atas ini. Yang berikutnya, prinsip etikal berikutnya adalah kita menghargai otonomi dari klien. Klien itu punya hak, punya kewenangan penuh terhadap apapun yang menjadi keputusannya. Di sini, kalau seorang konselor itu tidak boleh judging. Artinya misalnya seorang klien datang ke ahli gizi untuk konseling, bagaimana sih caranya turun berat badan, atau bagaimana sih caranya menggemukkan berat badan, misal seperti itu. Nah, lalu menyampaikanlah segala macam keluh kesah kondisi dan kira-kira bisanya apa, tidak bisanya apa, misalnya. Nah, lalu yang tidak diharapkan dari seorang konselor adalah konselor mengarahkan ke A, mengarahkan ke B, mengarahkan ke C. Oh, Bapak harus ini, Bapak harus itu, Bapak tidak boleh ini, Bapak tidak boleh itu. No.
konselor tidak boleh seperti itu. Kita tinggal menyampaikan untuk mencapai target yang Bapak inginkan dalam bulan pertama atau minggu pertama, ada beberapa alternatif. Mana yang kira-kira sesuai dengan Bapak, mana yang kira-kira Bapak bisa lakukan, mana yang kira-kira Bapak atau Ibu nyaman dan senang untuk melakukan atau tidak melakukannya, serahkan kepada mereka. Lalu biarlah mereka yang menentukan, saya maunya ini, itu tetap di dalam pengawasan seorang konselor. Jadi di sini ada otonomi, ada kebebasan oleh klien untuk menentukan apapun yang menjadi keputusannya. Tetapi keputusan-keputusan yang diambil oleh klien itu kita tawarkan dulu sebagai alternatif-alternatif yang sesuai dengan target. Berikutnya, prinsip etikal berikutnya adalah menjaga ketertarikan klien di dalam pikirannya. Karena seperti ini. Misalnya kita kasus ke berat badan. Ada orang datang dengan berat badan berlebih, konseling untuk penurunan berat badan. Penurunan berat badan kita tahu yang aman itu kan 0,5 kilogram per week. Artinya 2 kilogram per month. Artinya tidak disarankan menurunkan berat badan lebih dari 5% atau bahkan 10% per kilogram berat badannya di setiap bulannya. Nah, untuk mencapai target itu, mencapai kaidah-kaidah itu kan tidak dalam 1 hari 2 hari. Oh, Bapak berat badannya sekian, target berat badan idealnya sekian, maka kira-kira Bapak harus turun 10 kilo atau 5 kilo. Nah, untuk turun 5 kilo atau 10 kilo tadi, Bapak bisa tempuh lewat sekian cara dalam berapa bulan. Nah, karena tadi kita punya kaidah amannya penurunan berat badan adalah 0,5 kilogram per minggu. Maka tinggal dibagikan, kalau memang itu penurunan harus 5 kilo, maka sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan itu dianggap normal untuk turun 5 kilo. Nah, untuk turun berat badan dalam 2 bulan, Bapak bisa melakukan ini, bisa melakukan ini, bisa melakukan ini, monggo mana yang sesuai. Nah, untuk Bapak tersebut, klien tersebut, Ibu tersebut berani, mau, dan tetap setia melakukan anjuran untuk melakukan dalam waktu 2 minggu ini, klien itu harus merasa tertarik untuk melakukannya, karena target yang tercapai dalam 1 minggu pertama belum tentu turun 500 gram, belum tentu turun 400 gram, bisa jadi belum ada perubahan sama sekali. Karena minggu-minggu pertama bisa jadi klien masih menimbang-nimbang, oh ya, saya harus mengurangi gula, saya harus mengaktifkan gerakan fisik, saya harus ini. Mereka masih deal-dealan dengan dirinya sendiri. Dan tentu kita tidak perlu judging. Bapak kok nggak mencapai 0,5 kilogram dalam 1 minggu, berarti gagal. Kita tidak boleh seperti itu. Nah, bagaimana klien bisa merasa tertarik sejak di dalam pikiran terkait dengan apa sih yang menjadi plan, ada rencana-rencana hari pertama, hari kedua, minggu pertama, minggu kedua, sampai bulan pertama, bulan kedua, itu menjadi target-target dan usaha-usaha yang menarik. Nah, ini butuh peran konselor. Kira-kira 1 minggu kok belum tercapai, gangguannya apa sih, Pak? Apa sih yang belum membuat Bapak merasa tertarik? Kita bisa diskusi bersama. Oh, ternyata saya harus mengurangi gula, istri saya senang sekali masak yang manis-manis, misal seperti itu. Oh, tadi butuh dukungan sosial yang baik. Oh, saya harus aktivitas fisik, tetapi saya berangkatnya pagi-pagi terus, pulangnya selalu malam, sampai rumah capek. Nah, kira-kira apa yang bisa didiskusikan? Nanti Bapak bisa melakukan program ini, program ini, program ini. Nah, kita punya banyak sekali alternatif. Yang berikutnya, tidak boleh berbahaya. Nah, kita hindari program, target, kegiatan yang berisiko membahayakan pasien secara ekonomi, secara medis, atau secara emosinya. Jadi kita
harus punya beberapa alternatif program yang sekiranya tidak membahayakan pasien atau klien. Maka dari itu kadang ketika klien datang, kita masih diminta, Bapak besok silahkan cek gula darahnya Pak ya, atau cek biokimianya, laboratoriumnya sekian, atau cek ini cek ini. Nanti setelah dapat hasilnya kita lihat kira-kira program yang sesuai dengan kondisi Bapak itu seperti apa sih. Maka kita tidak serta-merta menyamakan semua program ke semua klien yang datang kepada kita untuk kasus yang sama. Jadi setiap orang punya kekhasannya sendiri sesuai dengan kondisi medis, kondisi finansial itu penting, dan kondisi ekonomi secara emosinya bagaimana. Finansial penting artinya kita tidak perlu menyarankan hal-hal yang costly, yang mahal pada mereka-mereka yang ternyata kita ketahui secara ekonomi berada di menengah ke bawah. Nah, yang terakhir adalah kita fair. Kita melakukan semua hal itu dengan adil. Kita tidak perlu ada diskriminasi. Kita perlu menghargai hak asasinya dari klien, perbedaan-perbedaan individu di antara semua klien. Maka itu kadang kemarin ketika beberapa semester belakangan teman-teman juga belajar tentang sosioantropologi dan antropologi gizi kan. Maka dari itu kita perlu memahami bahwa beberapa orang dari kelompok masyarakat tertentu, agama tertentu, atau ras tertentu itu memiliki restriksi atau pembatasan terhadap satu dua hal. Kita perlu pahami ini sehingga ketika kita menyampaikan informasi, harapannya tidak bertentangan dengan apa yang menjadi ciri khas mereka atau kepercayaan mereka. Nah, ini tadi ada 6 prinsip etikal untuk konseling bisa menjadi lebih efektif. Teman-teman, harapannya tetap membaca ini. Silakan nanti bisa di-download untuk kompetensi utama dari seorang konselor. Silahkan bisa di-download di sini. Di sini ada beberapa hal yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dari proses konseling. Yang pertama, do more listening dan talking. Artinya, kita lebih sering mendengarkan. Terus siapa yang ngomong? Yang ngomong adalah klien. Jadi silakan klien diberi kesempatan untuk ngomong apapun. Saya ingin kurus Pak. Oh ya sudah. Apa yang bisa disampaikan? Oh tapi saya makannya ini, istri saya seperti ini, teman saya GoFoodan terus, belinya ini beli itu, wah tetangga saya masak ini masih. Kita biarkan dia ngomong, kita tanggapi semua omongan dia dengan kita tulis. Kita tulis semua informasi baik menurut kita itu penting atau enggak. Ini kita tulis semuanya. Do more listening. Jadi ketika kita mendengarkan, klien merasa dihargai, maka dia akan lebih terbuka. Nanti ketika kita merasa nih, kalau klien ternyata ada hal yang belum disampaikan, karena mungkin terkait dengan sesuatu yang private. Kita kaji lagi, kita ulang lagi, sehingga ada keterbukaan di situ. Tidak boleh memaksa. Jika memang saat itu belum terbuka, kita coba lagi di pertemuan kedua, pertemuan ketiga, untuk meningkatkan keeratan antara konselor dengan klien. Disitulah ketika sudah terjalin, saya yakin klien akan lebih terbuka dengan konselor. Jadi jangan harap di pertemuan pertama semuanya harus terpenuhi, semua data lengkap dan yang lain. Kita tidak memaksakan untuk proses konselor, proses konseling. Berikutnya kita buka pertanyaan yang open-ended, artinya sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang klien bisa menjelaskan, bukan pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak, belum atau sudah. Bapak sudah makan? Sudah. Maka itu dihindari. Atau apakah Bapak merokok? Tidak. Itu dihindari. Hal yang pertanyaan dengan jawaban ya, tidak, belum, sudah, dan yang lain itu tidak menyampaikan informasi yang baik untuk proses konselor. Jadi kita sampaikan saja open-ended. Misalnya jika mau mencapai jawaban tentang sarapan misalnya seperti itu, kita sampaikan saja, Bapak
Bagaimana pendapat Bapak tentang sarapan itu? Apakah Bapak rutin melakukannya? Apakah Bapak sering melewatinya? Atau bagaimana? Bisa ceritakan mungkin kebiasaan Bapak sehari-hari terkait sarapan pagi. Nanti dia akan cerita banyak banget. Di situ dia akan nyeplos. Oh, ternyata nggak sarapan karena waktunya mepet sampai kantor telat baru nanti ada istirahat pagi jam sekian, adanya gorengan misal atau adanya roti, nanti baru bisa makan siang. Disinilah dalam satu pertanyaan kita punya banyak hal yang dapat kita kaji. Berikutnya, kita bisa mengulang apa yang disampaikan oleh klien untuk meyakinkan dan mendapatkan bahwa jawaban dia betul. Kita sudah belajar ini tentang hal ini ketika kita belajar tentang recall ya. Apakah benar nih bapaknya makan atau minum ini? Nah, maka kita ulang. Berarti bapak selama ini sudah tidak merokok lagi ya. 5 tahun lalu memang masih merokok, setelah itu mulai berhenti gitu ya Pak ya. Jadi Bapak bilang kalau merokok menurut Bapak setelah Bapak batuk atau tetangga Bapak sakit, didiagnosa sakit tertentu karena rokok, itu yang menyebabkan Bapak bisa mencoba untuk berhenti. Apakah betul seperti itu Pak? Kita mengulangi apa yang disampaikan oleh Bapak atau klien tersebut untuk mengkonfirmasi info yang dia berikan itu betul atau tidak. Karena kalau dia ternyata mengarang, otomatis jawabannya bisa jadi berbeda dengan apa yang kita sampaikan. Dan untuk mendukung ini kita perlu tips pertama, do more listening ya. Dengan mendengarkan dengan baik, semua informasi kita ingat dan tentu kita tulis. Nanti ketika sudah selesai, kita review ulang sesuai dengan ingatan kita tanpa harus membaca lagi. Membaca hanya ketika kita lupa atau memastikan lagi. Jadi kita memperlihatkan kepada klien bahwa kita memang benar-benar ada di samping klien untuk mendengarkan dia. Ini kita harus menghindari judging, benar-benar harus dihindari menghakimi klien atas apapun yang dia lakukan atau yang tidak dia lakukan selama ini. Kalau bapaknya merokok, datang ke ruang konseling gizi dengan kondisi batuk-batuk dan yang lain, dan kita tahu nafasnya pun bau rokok, dia merokok aktif, kita nggak perlu menjudge dia. Wah, bapak merokok sih Pak ini. Kita nggak perlu. Dia datang untuk membutuhkan bantuan kita, maka kita datang untuk menyambut dia tidak dengan menghakimi tadi. Terus ini tadi, dengan kita tidak menghakimi, kita menunjukkan empati, kita menunjukkan berbela rasa terhadap masalah-masalah yang dimiliki oleh klien. Klien datang kepada kita tentu karena dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendirian. Maka dari itu, tentu mereka berharap datang ke ruang konseling gizi bukan untuk dihakimi atau untuk disalah-salahkan. Kita perlu empati untuk itu. Kita perlu mendengarkan, listen to what clients think and respect their feeling. Jadi kita perlu memperhatikan betul terhadap hal-hal sesuatu itu bagaimana sih pendapat dia. Bagaimana sih apa yang selama ini dia yakini, dia dia percayai, dia rasakan terhadap sesuatu. Nah, bisa jadi apa yang disampaikan oleh klien itu menjadi bahan utama atau untuk membantu kita untuk menyampaikan kira-kira program apa yang cocok untuk klien kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan dia. Berikutnya, ketika klien sudah melakukan upaya yang baik sesuai dengan konteks kesehatan atau ada target-target, ada program-program yang sudah kita berdua antara klien dan konselor itu rencanakan dan klien berhasil melakukannya meskipun dalam hal yang kecil, kita perlu mengenali itu, kita perlu memberikan pujian.
ketika klien melakukan sesuatu dengan benar. Misal, Bapak datang untuk turun berat badan, program selama 1 minggu pertama, Bapak bisa kurangi porsi minuman manis, misal seperti itu. Nah, di pertemuan kedua, Bapak bisa menyampaikan, klien itu menyampaikan bahwa, oh saya sudah mencoba untuk tidak minum teh dengan gula yang banyak, ya tapi ibu tetap bikin sih, gulanya tapi separuh, kalau dulu kan 1. Untuk hal seperti ini kita perlu memberikan pujian dengan baik, karena artinya Bapak tersebut sudah mengarah ke setiap program yang kita rencanakan meskipun tidak mencapai target yang kita inginkan. Target kita inginkan Bapak silahkan konsumsi gula, konsumsi teh yang manis, tetapi bisa digunakan penggantinya pakai gula non kalori misalnya yang sasetan itu ya. Misal seperti itu target utamanya. Tetapi ternyata ketika Bapak mencoba kok rasanya pahit, kok ada rasa yang tertinggal, di leher misalkan. Nah, maka Bapak itu tetap pakai gula pasir aja deh, tapi separuh. Mengarah ke arah yang sesuai dengan target kita, tetapi belum sepenuhnya kita perlu hargai itu. Nanti kita tinggal sampaikan kira-kira apa sih yang menyebabkan Bapak tersebut masih konsumsi gula pasir misalnya gitu. Apa sih yang menyebabkan? Oh ternyata kalau pakai pemanis buatan, pemanis sasetan tadi rasanya pahit, rasanya ada yang tertinggal. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini penting. Berikutnya ada beberapa hal yang tadi di sini ketika klien memberikan penjelasan tentang situasinya, kondisi di rumah dan yang lain, yang menjadi halangan kenapa Bapak itu minum teh masih dengan gula misalnya, kita bisa menyarankan program-program lanjutan. Kita sarankan apa sih untuk pengganti itu. Jadi kita juga perlu menyampaikan hal yang sedikit saja. Kita beri Bapak itu kertas untuk mungkin mencatat sesuatu yang tidak bisa diingat dalam waktu yang panjang. Kita berikan Bapak itu catatan, monggo Pak, ini ada pulpen, ada kertas, kita bisa catat bersama-sama hal-hal yang mungkin Bapak perlu catat. Setiap pertemuan, karena nanti proses konseling itu kan tidak bisa selesai dalam 1-2 pertemuan. Ketika setiap pertemuan, sampaikanlah informasi dengan sesederhana mungkin. Gunakan bahasa yang sederhana sesuai dengan latar belakang mereka. Kalau memang orangnya sudah sepuh dari Jawa, kita bisa belajar menggunakan bahasa Jawa untuk meningkatkan interestnya dia, pemahaman dia juga biar bisa sepemahaman dengan kita, satu pemahaman dengan kita. Kita sampaikan informasi yang sedikit saja, kecil saja, tetapi bisa dilakukan dia dalam jangka waktu. Misal kita berikan waktu Bapak nanti 2 minggu lagi, daripada kita harus menyampaikan semua hal lengkap dalam satu pertemuan. Itu nanti jadinya nanti itu pendidikan gizi, bukan konseling gizi. Nanti di sini yang terakhir adalah berikan give suggestion, not comment. Artinya berikan saran, bukan perintah. Bapak harus, kurangi kata harus. Bapak bisa melakukan ini, alangkah baiknya jika Bapak melakukan ini, alangkah baiknya jika Bapak tidak melakukan ini. Atau menurut literasi, ada baiknya loh Pak, orang-orang itu melakukan seperti ini. Ada loh Pak, penelitian terhadap orang seperti ini, itu ternyata hasilnya memuaskan. Kita berikan kesempatan klien untuk berpikir, mengolah emosinya untuk memutuskan, agar dia tuh melakukan sesuatu bukan karena takut, bukan karena perintah dari seorang ahli gizi. Itu nanti berbeda. Jadi dia melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran. Maka dari itu kita berikannya adalah saran, bukan perintah. Next. Nah, di sini ada beberapa ada pendekatan untuk konseling. Ada jembatan keledai untuk kita pahami bersama bagaimana konseling yang baik. Yang pertama, pendekatan
Galidra. Ada pendekatan yang lain namanya gather. Teman-teman bisa nanti download di sini, ada linknya di sini. Di sini ada gather counseling approach, pendekatan counseling menurut gather. Di sini ada yang ada di slide, ada menurut Galidra. Galidra itu sebenarnya akronim dari greet, ask, listen, ada identify, ada discuss, recommend, sama appointment. Agree sama appointment. Kalau yang gather tadi, di sini ada pula GAPA, GAPAP, greet, ask, prioritize, advice, discuss, plan. Ini sebenarnya kata kunci terkait counseling yang efektif. Misalnya kita gali dulu, greet the client, kita sapa klien, silahkan duduk, silahkan masuk, kita sampaikan pembukaan yang menarik, sehingga kita membuat lingkungan di dalam kubikel ruang konseling di situ menjadi atmosfernya nyaman untuk berdua. Kita sapa dulu. Berikutnya ask the client about his or her situation and current practice using open-ended question. Kita tanyakan kepada klien, apa sih yang ingin klien sampaikan, apa sih permasalahan klien yang bisa kita bantu, kita bisa bantu apa untuk klien. Setelah dia menyampaikan, dia bisa bercerita, panduannya adalah open-ended question, artinya kita sampaikan pendapat dia, pandangan dia, pengetahuan dia, apa yang dia yakini, apa yang dia percayai, apa yang dia ketahui sebelumnya. In case itu semuanya adalah hoax, in case semuanya adalah mitos-mitos belaka dan itu ternyata dipercaya betul sama klien, sudah, kita dengarkan dulu dia ngomong semuanya. Kita nanti bisa konfirmasi ulang bahwa apa yang disampaikan oleh klien, apa yang dipercayai dia selama ini ternyata itu kurang tepat. Nah, itu kita nanti izinkan dia ngomong terus, jangan langsung di-cut langsung, itu salah. Kita nggak boleh kayak gitu. Berikutnya kita listen to what the client says. Apa yang dia sampaikan kita dengarkan. Apapun itu kita sampaikan. Dan di sini and reflect back what the client says to make sure you understand it correctly. Kita ulang lagi bahwa apa sih penyampaian pesan dari klien tadi, diulang lagi untuk konfirmasi kebenarannya. Terus kita identify the client's key problems. Dari banyak sekali hal yang disampaikan, mana tujuan utamanya, mana yang menjadi permasalahan utama. Bapak ingin kurus, tetapi banyak halangan. Masalah utamanya berdasarkan apa yang Bapak sampaikan adalah ini. Misalnya seperti itu. Nah, masalah itu tadi yang sudah ditentukan, masalah utamanya itu kita diskusikan. Apakah itu realistis untuk diselesaikan atau tidak? Bapak ingin turun berat badan 30 kg misalkan, bapaknya gemuk banget. Atau kalau beberapa waktu lalu kita lihat di TV Arya, itu ada Arya itu anak remaja di Jawa Barat yang badannya gedenya minta ampun, harus turun berapa itu, 50 sampai berapa puluh kilogram, hampir mustahil sampai orang tuanya menyerah. Tetapi ada sesuatu yang realistis, bisa kok turun berat badan, tetapi dengan waktu, ada hal yang perlu dilakukan. Ini kita perlu sampaikan. Untuk apa? Untuk to engage the client in discussion. Jadi untuk menarik mereka, mengikatkan mereka dalam diskusi yang terbuka. Berikutnya, recommend, kita rekomendasikan, kita beri saran. Kadang ada negosiasi, kadang ada deal-dealan, kadang ada tawar-menawar. Oh, ini bisa dilakukan atau tidak ya, doable action, bisa dilakukan atau tidak. Kita jelaskan rasional atau alasan di belakangnya dan keuntungannya kalau Bapak bersedia melakukan ini, nanti seperti ini loh.
hasilnya, keuntungannya seperti ini loh. Bapak bisa dapat ini loh, Bapak bisa turun berat badan sekian loh, atau naik berat badan sekian, atau kondisi jantungnya bisa sekian, peningkatan lebih baik, misalnya seperti itu. Kita berikan saran ya, bukan komen atau bukan perintah. Berikutnya kita sampaikan ke klien, bisa nggak klien mengulang apa yang sudah kita bicarakan tadi, sehingga kita bisa paham di situ klien itu sudah tahu atau belum. Kalau klien bisa mengulangi apa yang disampaikan dengan tepat, maka kita bisa pastikan dia sudah paham. Nanti setelah itu, apakah aksi yang ditawarkan itu disetujui oleh klien untuk dilakukan di rumah. Dan yang terakhir adalah follow up appointment. Kita bikin janjian di pertemuan berikutnya, dan kita ulang pasien, kita ulang klien ya. Kalau pasien itu sakit, klien itu terkait dengan konseling, kita ulang, kita minta klien untuk mengulang, Bapak tadi janjiannya jam berapa Pak, tanggal berapa Pak. Kalau dia tidak memperhatikan dengan baik, tentu dia melupakan itu dengan segera. Tapi jika dia benar-benar, oh ya ini saya sudah catat di kertas yang tadi disampaikan, leaflet yang disampaikan kepada saya, besok ya 2 minggu lagi, tadi tanggal sekian jam sekian, kita hargai. Baik Pak, terima kasih. Kalau sampai jumpa di pertemuan kedua, nanti saya harap Bapak bisa menyampaikan, Bapak bisa melakukan hal-hal yang baik tadi. Saya tunggu kabar baiknya. Kita yang sampaikan aja. In case ternyata bapaknya diem nggak ngapa-ngapain karena masih bergelut dengan pikirannya, mosok aku kon ini, mosok aku kon, nggak apa-apa. Itu nanti kita bahas di pertemuan kedua dari bapak dengan bapaknya. Apa menjadi masalah seperti itu. Itu kalau menurut pendekatan dengan Galidra ya. Kalau dengan Gapap hampir sama. Greet, ask, listen, prioritize, advice, discuss, penjelasannya hampir sama. Nanti ketika dengan Gather itu juga relatif sama, tetapi ada baiknya silahkan teman-teman bisa download di Gather ini. Jika ada pertanyaan sampai sekarang, silahkan teman-teman bisa tulis di grup, nanti kita akan diskusikan bersama. Gitu ya, bisa ditulis dulu. Itu paling untuk pertemuan kita hari ini. Nanti di pertemuan ke-9, pertemuan mendatang minggu depan, kita akan belajar konseling gizi yang fokus terhadap beberapa hal. Misal yang pertama, nanti kita next dulu. Saya di sini ada konseling dengan diet-diet tertentu. Ada orang-orang datang terkait dengan, saya pengen kurus, misalnya tadi beberapa contoh yang disampaikan ya. Atau saya punya penyakit ini, bagaimana sih makan yang baik dan untuk menghindari yang tidak baik, counseling on diet. Berikutnya ada juga tentang counseling for pregnancy. Jadi ibu hamil itu datang ke ahli gizi untuk dapat counseling gizi. Apa sih yang perlu disampaikan terhadap mereka yang hamil, apa yang perlu mereka ketahui, dan permasalahan-permasalahan apa yang kita bisa bantu selesaikan, apa yang mereka rasakan itu dapat bantu selesaikan. Nanti kita belajar di sini. Berikutnya ada juga tentang counseling on infant and young child feeding. Jadi setelah ASI eksklusif itu selesai, 6 bulan pertama itu kan, 6 bulan berikutnya sampai usia 2 tahun itu kan bayi mendapatkan PMTA, mendapatkan MPASI. Nah, ada beberapa hal terkait proses MPASI itu tidak berjalan dengan lancar. Misalnya, kok anaknya mencret, kok anaknya nggak mau, kok anaknya kayak gini. Apa yang harus ibu lakukan, apa yang harus keluarga tersebut lakukan. Nah, ini kita bisa konseling di sini. Ini ranah yang sangat menarik karena teman-teman juga sudah belajar di gizi daru kehidupan ya. Berikutnya tentang complementary feeding, tadi sudah disampaikan MPASI, dan counseling on children who are ill. Jadi untuk anak-anak yang sakit.
anak-anak yang sakit kadang nggak mau makan, nangis terus, rewel terus, misal seperti itu. Nah, apa yang perlu kita sampaikan untuk mereka yang sedang sakit, khususnya anak-anak, itu ada konselingnya tersendiri. Di sini tersedia brosur, contoh-contoh media-media yang bisa dikembangkan untuk setiap kasus ya. Nanti teman-teman bisa download di link yang ini. Terus ada konseling on HIV positive mother. Nah, jadi ada ibu-ibu dengan HIV positif. Itu bagaimana sih konselingnya? Apakah boleh ibu-ibu dengan HIV positif tadi menyusui, misalnya seperti itu? Apakah boleh memberikan mengolah makanan untuk anaknya, karena kadang menjadi ketakutan tersendiri, misalnya seperti itu. Itu butuh konseling sendiri. Nah, di sini di link yang tersedia di sini ini ada guidelines dari WHO terhadap pemberian makan bagi bayi yang diduga positif HIV juga karena lahir dan diberikan ASI oleh ibu yang positif HIV. Nanti teman-teman bisa cek guidelines ini. Nah, karena guidelines-nya ini setelah saya cek kemarin lumayan tebal, teman-teman bisa membaca summary-nya saja atau kesimpulannya saja di sini. Nanti teman-teman bisa cek. Jika tadi tentang anak kecil yang sakit, di sini ada nutrition counseling for people who are ill. Jadi untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang dirawat di rumah sakit, misalnya ada kondisi-kondisi tertentu, bagaimana sih cara memberikan konseling yang tepat untuk mereka? Di sini yang bisa disampaikan. Terus ada ini yang penting, nutrition counseling for people with infectious disease. Ada kondisi-kondisi penyakit yang infeksius, jadi bukan penyakit PTM ya, seperti jantung, stroke, hal-hal yang lain. Di sini cenderung penyakit yang menular. Nah, bagaimana manajemen diet untuk gejala-gejala umum, bagaimana panduan diet untuk ARV. ARV itu antiretroviral. Antiretroviral adalah obat-obatan yang diberikan pada pasien dengan HIV agar sistem imunnya itu tidak turun terus-menerus, sehingga setiap hari dia harus konsumsi ARV. Nah, ketika untuk pasien-pasien dengan HIV ini, bagaimana sih asuhan gizinya? Bagaimana sih panduan gizi untuk teman-teman yang konsumsi ARV? Di sini ada, nanti bisa cek teman-teman di ini. Juga terhadap tuberkulosis. Nah, untuk pasien-pasien dan keluarga dengan anggota keluarga yang positif tuberkulosis, karena pengobatannya kan tidak 1-2 bulan, bahkan 6 bulan ya, setiap hari harus konsumsi obat. Itu bagaimana sih panduan gizinya? Ini teman-teman bisa cek. Nah, sayangnya di sini belum ada tentang COVID-19 ya, tetapi secara umum itu sama, karena itu termasuk penyakit yang menular dan infeksius. Terus ada, jika tadi penyakit yang infeksius atau menular, di sini ada yang nutrition counseling for people with non-communicable disease, untuk penyakit-penyakit tidak menular, PTM ya. Nah, yang banyak misalnya mulai dari penyakit kardiovaskuler, stroke, hipertensi, kanker, dan penyakit-penyakit sindrom metabolik seperti diabetes dan obesitas. Nah, bagaimana sih yang perlu kita sampaikan? Contoh-contoh manual on counseling. Jadi standarnya seperti apa sih penyampaian konselingnya pada mereka-mereka dengan penyakit tidak menular? Nah, bisa cek di link ini. Nah, selain itu bagaimana counseling on waters and sanitation and hygiene program. Jadi bagaimana sih membiasakan orang mau cuci tangan, pakai sabun, menjaga kebersihan, akses air bersih, misalnya seperti itu. Ini karena program Fanta ini dilakukan di negara-negara berkembang di Afrika, ini menjadi proyek utama buat mereka. Tetapi saya pikir Indonesia juga perlu menerapkan ini terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19.
Ada baiknya teman-teman juga menguasai ini sehingga ketika menjumpai orang-orang dengan yang tinggal di lingkungan dengan sanitasi dan higienitas yang rendah, teman-teman bisa menyampaikan apa sih yang perlu disampaikan dalam proses konseling, khususnya di sini untuk anak, ibu hamil, elderly atau lansia, dan orang-orang dengan compromise imun sistem atau orang-orang dengan sistem imun yang tertekan, misalnya dengan HIV tadi. Itu butuh hal-hal tertentu sebagai kelompok rentan. Nah, ini menjadi kelompok rentan terkait ketika lingkungannya itu tidak baik. Apa yang bisa kita sampaikan? Terus ada banyak hal tentang food safety pun teman-teman bisa cek di sini ya. Saya yakin teman-teman sudah pasti familiar tentang food safety. Banyak hal yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Apa yang membantu mereka untuk berubah sikapnya menjadi mengarah ke germas ya, gerakan masyarakat sehat, itu kita bisa sampaikan di sini. Itu mungkin dari saya. Silakan jika teman-teman ingin sampaikan pertanyaan bisa ditulis di grup WhatsApp. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita akan lanjutkan di grup WhatsApp. Silakan jika memang ada pertanyaan atau ada penjelasan yang belum dipahami dengan baik, silakan nanti teman-teman bisa putar ulang video ini. Itu, terima kasih, selamat siang.